Pak RT anjing. Beres, saya gitu. Terus kadang juga Pak RT telepon, Mas, iki aku arep ini aku mau bayar utang. Sampean gitu tali pocong dah. Saya udah ngamanin 3 makam. Waduh, banyak amat Pak RT. Ini ada juga, loh, ini RT-nya itu juga main Mas. Kemarin waktu dulu itu ada orang yang meninggal. Telepon saya. Mas, ini malam Mas Rebu Wage. Sampean mau ndak tali pocongnya? Ini yang mati saudara saya sendiri. Dia ambil sama Pak RT. Ada tipe-tipenya lagi. Iya. Pak RT bilang ke saya, telepon. Oke, ambil aja. Satu tali pocong saya hargai 200.000 Pak RT. Wah, ini saya ambil 1 set ya Mas. Oke. Pak RT kirim ke tempat saya kasih uang 1 juta. Bener Mas. Bisnis saya sama RT itu. Pertama lu cerita Apa? gimana? Ya biasa. Nggak masuk akal. Kalau memang cerita ini bohong, tolong diklarifikasi ya. Kalau tidak, saya ingin menantang Anda ya. Saya mau ikut kapan Anda mengambil tali pocong tersebut ya. Dan ternyata ada tali pocong yang tertinggal di situ. Ya, jadi saya merasa ada yang nggak enak gitu ya, ada bau yang nggak enak dan sebagainya, ada perasaan energi yang berbeda. Ternyata ada tali pocong, saya ambil, masih berbau busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya. Kali ini teman-teman, saya akan membahas ya atau mereaction sebuah video yang diupload oleh Om Denny Sumargo ya, yaitu berkaitan dengan yang bernama Ki Arjuna berkaitan dengan tali pocong ya, bisnis tali pocong ya. Saya dikirimin video ini oleh teman saya dan saya disuruh mereaction karena teman saya ini sering ikut saya dalam konteks itu berkelana ya, menolong orang kesana kemari, dipanggil orang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Nah, teman saya ini menonton video ini, katanya kok banyak hal yang menurut dia tidak sangat berbeda dengan apa yang sering dia temui ya, apa yang sering dia rasakan saat bersama dengan saya, teman-teman sekalian ya. Jadi saya disuruh mereaction nih video ini karena teman saya sudah menonton sampai habis, kok begitu ya, kayak dongeng katanya gitu, kayak dongeng ceritanya. Nah, penasaran lah saya dan akhirnya saya nonton. Pokoknya judulnya ini nih teman-teman ya, judulnya ini yang ada di channelnya Kang Om Denny Sumargo nih ya, berkaitan dengan pocong. Teman-teman mungkin juga sudah ada yang menonton. Jadi saya hanya ingin mereaction saja dengan apa yang saya alami atau pengalaman yang saya peroleh gitu, karena dia bilang katanya dia juga salah satu tokoh supranatural atau pegiat supranatural juga gitu, dan saya mempunyai profesi yang sama dengan orang itu, dengan Kang Arjuna itu ya. Jadi saya hanya ingin apa ya istilahnya berbagi cerita dengan istilahnya itu mereaksi ceritanya dari Kang Arjuna ini nih ya. Karena kan kalau tagline saya kan edukasi supranatural. Jadi hal-hal yang sekiranya itu bukan berkaitan dengan supranatural itu akan coba saya luruskan sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu teman-teman. Jadi video kali ini tuh tidak mau menjudge orang dia salah atau saya benar, bukan. Jadi kita hanya memadu padankan saja cerita-cerita tersebut dengan pengalaman yang saya miliki. Nah, dari sekian lama video itu saya juga sampai ketawa ya, mohon maaf ini Kang Arjuna, karena
Kok sangat berbeda gitu ya. Mungkin memang masing-masing punya cerita gitu, tapi kok sangat berbeda sekali dengan pengalaman spiritual yang saya rasakan gitu. Ada berbagai cerita yang menurut saya itu kok nggak make sense ya. Nggak make sense-nya begini. Contoh, ini langsung aja ya. Kita bahas ya, dan mudah-mudahan tolong di-share juga. Mudah-mudahan bisa sampai ke oknum tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya hanya coba untuk mengedukasi sesuai dengan pemahaman yang saya miliki ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Satu, si Kang Arjuna ini mengatakan bahwa dia sudah dari kecil diikuti pocong, diikuti sosok pocong gitu. Jadi kalau dia menjadi orang yang sangat penakut gitu ya, dan tidak berani. Dan kemudian sudah agak besar lagi dia katanya diurus oleh genderuwo. Jadi yang menyerupai bapaknya. Genderuwo yang menyerupai bapaknya, dan dia tahu karena bapaknya kerja kok ada bapaknya gitu, dan umur itu SMP sekecil itu gitu, dan dia sudah bisa berani berkomunikasi dengan jin yang menyerupai bapaknya itu. Keren banget ya. Padahal katanya kan dia penakut nih, masih kecil tuh penakut, dan itu kan umur-umur masih kecil ya, baru-baru mau SMP itu kan masih kecil juga ya. Tapi akhirnya dia berani karena dia tahu itu genderuwo, dan dia berani dan tidak takut gitu. Kenapa saya harus takut? Padahal dia mengatakan bahwa dari kecil itu dia jadi penakut. Akhirnya berani secara mendadak tuh, karena tahu itu genderuwo akhirnya dia berani. Mungkin dia punya keberanian saat takut-takut itu waktu masih kecil, akhirnya mengumpulkan keberanian, dan saat bertemu dengan genderuwo yang mengakui dirinya genderuwo, nah ini bangsa jin itu kan ada banyak ras ya. Yang dibilang genderuwo itu mungkin menurut saya itu adalah jenis ras dari namanya Banuljan atau Aljan. Banuljan adalah ras jin tertua yang memang sudah menghuni bumi sebelum adanya manusia. Itu juga ada di ayat suci Al-Quran diceritakan ya. Jadi Banuljan itu atau Aljan itu biasanya bentuk rupa wujudnya, walaupun saya demi Allah belum pernah sama sekali berjumpa wujud aslinya dari jin seperti apa, sampai saat ini belum pernah. Itu menurut beberapa gambaran saja bahwa jin Banuljan itu mempunyai badan yang besar-besar ya, dan mereka sudah memiliki kerajaan di seluruh bumi ini, karena memang dia adalah ras atau bangsa jin tertua, paling tua. Dan banyak lagi ras-ras yang muncul, ada ras Aruha, kemudian Al-Shaitan, Al-Ifrit, banyak macam-macam jin ya rasnya ya. Jadi termasuk syaitan juga dari bangsa jin. Nah, mungkin kalau genderuwo itu menurut saya adalah jelmaan dari bangsa jin, rasnya ras Banuljan. Tapi apa istilahnya, dia menyerupai bapaknya, dan dia tahu itu yang menurut saya kok nggak masuk ya. Maksudnya ceritanya itu tidak masuk, karena dia bilang waktu masih kecil itu dia penakut sekali gitu ya. Kemudian loncat saja ya. Saya nggak bisa mengatakan bahwa dia masa sih bohong dan sebagainya. Itu kan cerita dia mengalami. Tapi saya hanya ingin mencari edukasinya saja. Yang jelas kalau memang ada manusia yang bisa berkomunikasi langsung, kalau saya pribadi justru tidak bisa dan sangat sulit gitu ya. Perlu ada beberapa cara, ada beberapa media dan hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu agar kita bisa berkomunikasi gitu deh dengan bangsa jin. Ataupun kalau seandainya dapat bahasa gampangnya kita dengar adalah wangsit atau pesan atau petunjuk dari leluhur ya, itu juga biasanya berasal dari mimpi ya, mimpi. Kemudian berkomunikasi dengan bangsa jin juga dalam keadaan mimpi atau tidur gitu ya. Dan kebanyakan mereka itu menyerupai manusia untuk bertemu dengan saya. Jadi kalau si Kang Arjuna ini kan langsung bertemu dan dimomong katanya. Tapi dimomongnya seperti apa tidak dijelaskan gitu ya, diceritakan, ini juga tidak make sense juga. Dimomong itu berarti kan diurus ya. Itu hanya bertemu malam hari, kemudian mengaku bahwa dia jin, genderuwo dan sebagainya gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Dan kemudian langsung loncat lagi tuh kepada cerita berkaitan dengan dia bertemu dengan Bunda Ratu. Bunda Ratu yang dimaksud dia adalah Bunda Ratu Pantai Selatan gitu ya. Sepemahaman saya, ini mohon maaf, bagi orang-orang yang meyakini hal itu monggo-monggo saja, silakan saja. Yang saya tahu selama perjalanan saya, yang dinamakan Bunda Ratu Nyai Roro Kidul dan sebagainya itu menurut saya tidak pernah meyakini itu ya.
saya tidak meyakini Bunda Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu ya. Tapi saya itu percaya bahwa ada kerajaan atau kerajaan yang dibangun oleh bangsa jin di laut. Itu saya percaya. Saya percaya sekali. Percaya sekali. Bahkan bukan hanya di laut, di hutan, di tempat tinggal kita dan sebagainya. Itu bangsa jin juga membangun kerajaan-kerajaannya atau negara-negara yang mereka buat. Karena mereka kan ada yang berkoloni. Kemudian berkoloni tanpa ada, jadi jin itu ada yang berkoloni tanpa ada pemimpin, jadi dia berkumpul saja, semua ras itu berkumpul. Jadi dia menjadikan koloni. Ada juga yang solo karir, sendiri aja. Ada yang penyendiri. Mungkin kalau kita manusia itu introvert gitu ya, dia sendiri aja gitu, dia nggak mau bergaul. Ada bangsa jin. Kemudian ada yang memang membangun kerajaan atau negara yang sangat besar gitu di dunia ini, bahkan di laut itu banyak sekali kerajaan-kerajaan dari bangsa jin ya. Jadi yang dia maksud bunda-bunda ratu itu ya, Bunda Ratu mungkin salah satu dari kerajaan yang ada di laut gitu ya, salah satu penguasa dari laut yang mungkin katanya bertemu dengan si Ki Arjuna ini. Dan yang saya bingungkan lagi dari cerita itu ya, mungkin dia punya garis atau akar yang berbeda, nggak ngerti juga saya. Tapi sepengalaman saya ya, jadi sepengalaman saya itu kalau apa sih istilahnya, bahasanya kita wangsit ya, atau kita punya keturunan gitu ya, yang memang harus melanjutkan keilmuan dari leluhur kita gitu. Yang saya tahu itu hanya satu saja. Misalnya kalau dia memang dapat dari leluhur, jadi gini cerita, garis besarnya gini, wangsit itu adalah pesan yang datang ke dalam mimpi, itu tidak menyesatkan, tidak membingungkan, tidak membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Pesan itu berasal dari leluhur yang memang itu disampaikan oleh bangsa jin yang mungkin dulunya adalah murid atau teman baik dari leluhur kita pada saat masa dulu ya. Biasanya untuk melanjutkan pengobatan, yang saya tahu begitu ya, untuk melanjutkan keilmuan, untuk membantu orang dan sebagainya, yang saya tahu begitu. Dan itu hanya sekali saja, hanya ke itu saja. Misalnya saya dari keturunan leluhur saya diberikan ya, hanya leluhur saya aja, keilmuannya berasal dari situ saja. Dan saya belajar diberikan petunjuk-petunjuk dari mimpi, dan itu tidak menyesatkan, tidak membingungkan. Itu gampangnya, garis besarnya teman-teman ya. Tapi si Mas Arjuna ini banyak sekali. Dia dari Bunda Ratu juga dapat, dari Semedi juga, dari jin yang ada di sekitar Semedi itu, dari ngambil ilmu dari sekitar tempat dia Semedi itu, dari goa, dari kali, dari leluhur, banyak dia banyak. Yang saya tahu keilmuan itu hanya satu akar aja gitu. Beda dengan ngelmu. Jadi beda ya, keturunan dengan ngelmu itu beda ya. Ngelmu itu nyari ke sini, nyari ke sana gitu ya. Nah, kalau nyari itu ya mirip seperti ceritanya Ki Arjuna ini gitu. Jadi dia nyari orang ngelmu itu masih ada teman-teman, nyari gitu ya, belajar lah gitu. Jadi dia mencari ilmu gitu. Nah, beda dengan keturunan. Kalau keturunan terahnya satu saja. Dan itu biasanya disyaratkan melalui mimpi, dan mimpi itu akan muncul tidak membingungkan, tidak menyesatkan, yang saya tahu begitu ya. Oke. Nah, dia melakukan banyak ritual dari penguasa laut, ritual dari goa, ritual dari sungai gitu, melakukan banyak ritual. Dan ini wah keren banget gitu ya, dia banyak sekali gitu ngelmunya kemana-mana gitu, hebat sekali gitu. Dan akhirnya dengan ritual-ritual tersebut dia punya penglihatan dan bisa mendengar jin, bisa melihat, bisa berkomunikasi karena ritual-ritual yang dia lakukan itu. Saya tepuk tangan sekali, saya hebat. Ya, dia memang sudah sekelas, mungkin orang itu sudah sekelas Nabi Sulaiman. Hebat loh, kita walau alam nggak ada yang tahu ya. Tapi apakah ada ya orang seperti Nabi Sulaiman gitu yang bisa langsung berkomunikasi, langsung masuk ke alam jin, langsung nangkep jin, langsung istilahnya itu masuk ke kerajaan jin dan sebagainya gitu ya. Saya rasa sih demi Allah nggak ada ya, hanya Nabi Sulaiman saja tok gitu. Kalaupun ada manusia diberi sedikit saja mungkin ya keahliannya. Ya kalau saya jujur pribadi itu nggak bisa langsung kayak mendengar suara jin gitu ya, berkomunikasi, hey kamu jin dari mana ya? Waduh, kamu datang ganggu-ganggu saya.
Wah, saya nggak bisa kayak gitu. Halu-halu gitu saya nggak bisa, teman-teman ya. Jadi di konten saya pun tidak ada halu-haluan ya. Yang ada hanya rekonstruksi. Rekonstruksi itu saya akan memberikan gambaran cerita kepada orang yang akan rekonstruksi gitu ya. Jadi semua dari saya. Nah, saya berdasarkan mimpi atau penglihatan secara supranatural dengan mata batin ya. Kemudian orang itu akan menggerakkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi bukan kesurupan. Halu-halu saya no halu-halu ya. Jadi anti halu-halu. Nah, makanya kalau misalnya Kang Arjuna ini bisa begitu, saya salut. Keren banget sekali. Keren sekali ya. Ibaratnya itu kekuatannya sangat-sangat dahsyat ya, kesaktiannya gitu, melebihi sama dengan Nabi Sulaiman gitu, karena dia bisa langsung melihat ada yang pakai daster dan sebagainya. Saya baru tahu loh ada jin itu pakai daster, ada jin pakai pocong-pocongan, itu saya baru tahu loh teman-teman. Perjalanan saya itu nggak pernah saya ketemu pocong-pocongan gitu ya. Nah ini, tapi kalau menemukan tali pocong beneran ya, menemukan tali pocong beneran, saya pernah, dan ada di video saya yang berikut ini nih. Video saya ini channel saya ini live pada saat itu di kuburan tanpa nama. Jadi kuburan-kuburan orang-orang yang tidak punya identitas, tidak punya keluarga, dimakamkan di situ, dan saya saat live di situ ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian ada kuburan tanpa nama nih gitu ya, dan ternyata ada tali pocong yang tertinggal di situ ya. Jadi saya merasa ada yang nggak enak gitu ya, ada bau yang nggak enak dan sebagainya, ada perasaan energi yang berbeda. Ternyata ada tali pocong, saya ambil, masih berbau busuk, tidak enak baunya. Saya nggak tahu apakah itu memang benar tali pocong dari orang yang dimakamkan tanpa nama itu, tanpa identitas, atau memang tali pocong memang dari tempat berbeda di sekitaran situ, terpendam di situ. Karena saya tidak menggali, dia tidak jauh gitunya dari dasar tanah itu ya. Saya tarik aja gitu ya. Dan istilahnya seperti mengisyaratkan sesuatu, tapi setelah saya melakukan itu saya buang ya. Karena menurut saya buat apa, cuma sekedar tali aja gitu, cuma sekedar tali yang diikatkan di mayat gitu ya, di jenazah. Menurut saya hanya sekedar itu gitu. Keilmuan saya tidak ke arah situ ya, tapi saya rasa juga nggak bermanfaat juga. Mungkin kalau keilmuan yang lain juga saya rasa nggak ada ya. Tali pocong itu digunakan itu seperti cerita zaman dahulu kala aja, cerita masyarakat, orang tua itu tali pocong bisa buat ini, bisa dan sebagainya gitu. Karena tali pocong itu menggambarkan tali yang diikatkan, kan itu dilepas sebenarnya kan ya, bener nggak sih? Pas dimakamkan itu bisa dilepaskan tali pocongnya gitu. Jadi saya rasa cuma hanya sekedar tali aja. Tapi yang saya tahu itu kalau untuk pesugihan, untuk perjanjian, untuk tukar guling dan sebagainya, itu adalah salah satu tubuh yang ada di jenazah tersebut, mayat tersebut ya. Misalnya jari, salah satu jari. Saya nggak mau nyebutkan ya, nanti takut mengajarkan. Salah satu di bagian tubuhnya jenazah yang baru dimakamkan, dan ada hari-harinya, kemudian ada weton-wetonnya, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain gitu. Bagi yang ingin melakukan ngelmu dengan menggunakan media-media jenazah, yaitu dari badannya, bukan dari tali pocong. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau memang dia punya keilmuan itu ya, saya nggak tahu juga ya kok bisa gitu ya, tali pocong digunakan untuk perjanjian atau ikat tukar guling. Saya rasa yang saya tahu, saya tidak ada pernah menggunakan tali pocong gitu ya. Yang saya tahu menggunakan media-media lain yang nyata dan bukan bahan-bahan begitu ya teman-teman sekalian ya. Itu dari saya. Nah, kemudian yang saya bikin kaget lagi adalah cerita dia berkaitan dengan menggali makam dan bekerja sama dengan RT dan pengurus makam. Dan menurut saya itu kriminal ya jatuhnya ya. Kalau seandainya keluarganya nggak tahu, kan itu kriminal ya. Itu kan ada nggak sih ya undang-undangnya gitu kan, menggali makam itu kan nggak boleh ya kalau nggak ada izin dari pihak keluarga. Seperti halnya kita forensik ya, melakukan identifikasi terhadap mayat, terhadap jenazah, harus ada izin dari pihak keluarga. Kalau seandainya dia tidak melakukan izin, jatuhnya adalah kriminal teman-teman. Dan ini nggak baik, ini nggak bagus ya, mengganggu jenazah, mengganggu makam orang lain
Itu yang saya tahu ya, itu kriminal loh, nggak boleh. Jadi sudah dibisniskan segala lagi kan, jadi dia nyuruh orang, kemudian tinggal ambil aja dan sebagainya. Itu menurut saya nggak masuk akal. Kalau memang cerita ini bohong, tolong diklarifikasi ya. Kalau tidak, saya ingin menantang Anda ya, saya mau ikut kapan Anda mengambil tali pocong tersebut ya. Kalau memang sudah tidak dilakukan lagi, katanya kan dulu, kalau memang sudah tidak dilakukan lagi karena memang Anda ini mempunyai kesaktian sangat luar biasa, saya menantang Anda untuk penelusuran atau bisa dibilang itu kita masuk ke tempat-tempat angker sendiri. Ayo, yang seperti saya lakukan sebelum-sebelumnya, saya menelusuri tempat-tempat angker sendirian. Nah, saya ingin mengetes keberanian Anda, Ki Arjuna, ya, yang katanya memang mempunyai kesaktian sangat luar biasa. Kita itu aja, kita eksplor aja, yuk ke tempat-tempat angker bareng saya. ini menantang dalam rangka ini ya, kita sama manusia, persahabatan aja ya. Ayo, saya menantang Anda untuk seru-seruan aja ya, menantang Anda untuk ekspor ke tempat-tempat angker yang nanti tepatnya saya akan tentukan. Kalau memang ada waktu, ayo kita eksplor ke tempat-tempat yang memang menurut saya itu orang awam, orang biasa pun ya, tidak punya ilmu apapun itu sangat mengerikan masuk ke situ, dan orang yang mempunyai ilmu pun akan berpikir dua kali untuk masuk ke tempat tersebut karena memang wilayah dari penguasaan bangsa jin ya. Kalau memang berani, monggo ayo silakan menghubungi atau berkomentar atau menghubungi admin, nanti kita akan tentukan kapan mulai melakukan explore. Jadi tantangan saya hanya explore aja, tapi kalau untuk mengambil tali pocong kan kayaknya udah enggak ya katanya ya. Nggak tahu deh. Kalau masih itu, wah kriminal, itu nggak boleh Kang, jangan ya. Walaupun apa yang Anda lakukan itu apapun dasarnya tetap salah. Walaupun udah izin RT dan RW, itu kan bukan keluarganya, harus izin ke keluarganya dulu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya reaction ya, atau berbagi pengalaman berkaitan dengan cerita dari Kang Arjuna ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi hati-hati ya, dunia supranatural itu tidak seperti kebanyakan diceritakan, banyak hal-hal yang memang harus diedukasi. Karena memang dunia gaib itu ada, dunia supranatural itu ada ya, tapi kebanyakan melencongkan dan ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, tidak paham, tapi sosok paham akhirnya menyelewengkan ya. Banyak orang akhirnya salah pemahaman berkaitan dengan dunia supranatural. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.